Assalamualaikum, halo guys. Jumpa lagi sama aku Nadifa, presenter Mugaru dalam acara Q&A. Nah, tema kita kali ini yaitu tentang ekstrakurikuler presenter Mugaru. Dan aku akan berusaha menjawab seluruh pertanyaan mengenai ekstrakurikuler presenter Mugaru. Nah, yuk langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Oke Nat, sekarang ini hari apa sih Nat? Oke guys, sebenarnya hari ini tuh hari Jumat, tepatnya pada tanggal 29 Maret 2024. Nah, hari ini tuh sebenarnya kita libur ya, karena kemarin itu udah hari terakhir kita melaksanakan Darul Arkom. Tetapi hari ini tuh aku harus masuk karena aku telah mendapatkan tugas. Dan kita di ekstrakurikuler presenter ini memang harus profesional. Jadi ketika kita mendapatkan tugas, maka kita harus tetap masuk walaupun sebenarnya kita merasa capek, kita pingin tidur, tetapi kita tetap harus profesional itu tadi. Jadi kita harus berusaha untuk tetap masuk dan melaksanakan atau mengerjakan tugas itu. Oke, terus apa sih Nat keistimewaan ketika kita belajar di ekskul presenter Mugaru ini? Wah, ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus ya. Jadi keistimewaan kita belajar di Ekstra Presenter Mugaru itu kita ini dapat biaya yang murah dan juga ilmu yang unlimited. Jadi ketika teman-teman mau belajar nih ya tentang ilmu public speaking, nah ketika belajar di Ekstra Presenter Mugaru ini semuanya itu kita bisa pelajari. Yang terpenting syaratnya kita harus mau. Ketika kita mau berarti kita harus untuk mengerjakan tugas, kita harus tetap belajar walaupun itu hari libur atau hari-hari biasa, itu kita tetap harus belajar. Yang terpenting kita harus mau. Dan nantinya ketika kita sudah mengerjakan semuanya, kita akan jadi tahu nih bagaimana sih cara untuk berpublic speaking atau ngomong di depan banyak orang. Apakah di ekskul presenter ini hanya diajarkan untuk pinter ngomong Nat? Nah, di Ekskul Presenter Mugaru ini tidak hanya diajarkan untuk pinter ngomong saja, tetapi kita juga diajarkan untuk yang pertama kita harus percaya diri, dan yang kedua kita ini harus asyik. Nah, asyik ini ketika kita berpenampilan dan juga ketika kita bermake up. Awal mula ketertarikanmu kepada ekstrakurikuler presenter Nat, apa Nat? Oke, nah pada awalnya itu ketika aku kelas 7 ya. Nah, pada kelas 7 itu aku melihat kakak kelas yang mana dia ini berprestasi, lalu kemudian ketika dia berdiri di depan umum dan menyampaikan sesuatu itu dia luwes. Nah, pada waktu itu aku kagum dengan kakak kelas tersebut. Lalu kemudian aku memiliki tekad dan aku berkeinginan untuk mencoba menjadi seperti kakak kelas tersebut, dan akhirnya aku masuk di ekstrakurikuler presenter Mugaru. Dan hingga sekarang ini alhamdulillah aku bisa menemukan jalan seperti yang kakak kelas aku dulu lakukan. Apa perubahanmu ketika sudah mengikuti ekstrakurikuler presenter Mugaru Nat? Oke, perubahan saya ini banyak banget ya. Yang pertama itu dulu pas waktu aku belum masuk di ekstrakurikuler presenter Mugaru, aku ini bener-bener yang kayak orang yang males banget ya ketika maju. Terus kemudian kalau misalkan maju ini ya, itu aku harus ngajak temen aku nih buat ikutan maju juga. Dan juga pada waktu itu aku juga ketika ngomong di depan kamera, di depan banyak orang, itu bener-bener yang grogi dan juga jadinya itu gak asyik gitu. Lalu kemudian ketika kelamaan saya belajar di ekstrakurikuler presenter Mugaru, itu aku udah mulai tahu nih, oh ternyata seperti ini ya caranya untuk tampil di depan banyak orang. Terus kemudian oh ternyata kayak gini ya caranya untuk nata-nata kata-kata. Terus juga cara berpenampilan yang asyik itu bagaimana. Dan itu merupakan perubahan yang sangat-sangat besar ya bagi hidup aku gitu. Karena dari dulu sama yang sekarang itu beda banget. Kalau dulunya aku merupakan orang yang kayak males tampil di depan umum, tapi sekarang karena sudah mulai terbiasa, jadi sudah mulai tahu nih bagaimana caranya untuk tampil yang asyik di depan umum, dan aku sudah mulai suka dengan public speaking itu tadi. Kamu sudah tampil di mana aja sih Nat? Oke, nah kalau tampil ini itu yang pertama itu di sekolah ya, dan di sekolah ini udah tampil banyak hal. Alhamdulillah, yang pertama itu aku tampil untuk menjadi MC, entah itu menjadi MC pas waktu apel, lalu kemudian ketika ada acara itu selalu aku menjadi MC. Lalu kemudian selain itu kalau di sekolah aku juga ini ya tampil ketika presentasi.
ke anak-anak SD, lalu kemudian aku juga membuat konten, membuat podcast, selalu membaca berita dan banyak hal lainnya yang aku lakukan ketika di sekolah. Lalu kemudian aku juga tampil di luar sekolah pastinya, dan yang terakhir itu aku tampil di acara Sidoarjo Student Talent 2023, yang mana acara tersebut itu merupakan hal yang sangat aku tunggu-tunggu ya, dan waktu itu benar-benar hal yang sangat membanggakan bagi diri aku, karena pada waktu itu aku menjadi MC sendiri ya, dan itu MC tunggal, dan pada waktu itu merupakan sesuatu hal yang baru bagi aku, karena biasanya kalau misalkan aku tampil di sekolah itu aku bersama partner atau temen gitu ya, jadi tampilnya itu berdua, tapi pada waktu itu aku benar-benar sendiri, dan itu merupakan kayak pengalaman yang baru dalam hidup aku gitu, dan alhamdulillahnya pada waktu itu aku bisa berhasil ya membawakan acara itu dengan lancar. Pengalamanmu yang paling unik, Nat? Oke, pengalamanku yang paling unik itu adalah ketika aku liputan atau reportase di Pulau Lusi. Karena pada waktu itu aku bersama 5 orang temanku ya, yaitu ada Mada, Atna, Almira, Raisya, dan pastinya ada aku. Nah, di situ tuh unik karena di Pulau Lusi itu merupakan pulau yang kecil gitu ya, dan kita bahkan baru tahu kalau misalkan di Sidoarjo itu ada namanya Pulau Lusi. Nah, pada waktu itu karena pulau itu agak-agak jauh gitu ya, jadi kita menggunakan perahu, dan di perahu itu kita juga harus sambil reportase juga, dan itu pengalaman yang berbeda gitu, karena sebelum-sebelumnya reportase itu kan mungkin hanya di darat gitu ya, kita hanya jalan-jalan biasa, tetapi waktu itu kita berhasil liputan di perahu, dan pada waktu itu bener-bener kayak suasananya itu berbeda karena ada anginnya yang sangat-sangat kencang, terus kemudian airnya ini nyiprat-nyiprat dan lain sebagainya. Itu bener-bener seru banget, dan di Pulau Lusinya kita ini nggak berekspektasi gitu ya kalau misalnya Pulau Lusi itu ternyata bener-bener pulau gitu ya, di tempat yang menurutku itu tempat yang jauh gitu ya, dan terpencil gitu, karena bener-bener di sana nggak ada orang, terus kemudian kayak di sana itu walaupun nggak ada orang tersebut ya, kita itu tetap bersih di sana itu, dan itu membuat aku kayak wow, ternyata di Sidoarjo juga punya pulau seperti ini. Dan juga di situ merupakan pengalaman yang sangat-sangat seru banget pokoknya, karena bener-bener kayak mengeksplor suatu daerah gitu ya yang belum pernah kita temui bersama teman-teman. Tapi selain itu kita juga bisa untuk belajar reportase di sana, dan jadi tahu bagaimana caranya ketika liputan atau reportase bersama teman-teman ketika di Pulau Lusi tersebut. Kalau prestasinya anak-anak presenter Mugaru ini seperti apa, Nat? Wah, kalau tentang prestasi ya, anak-anak presenter Mugaru ini jangan diragukan lagi, karena mereka ini benar-benar wow, top banget pokoknya. Mulai dari zamannya Kak Faril, terus kemudian zamannya Kak Anissa, Kak Eca, terus kemudian turun lagi di zamannya Kak Naya dan temen-temennya, terus kemudian ada juga di zamannya Kak Amoy, terus kemudian turun di aku, dan seterusnya. Ini benar-benar memiliki banyak sekali prestasi, karena memang hasil itu tidak akan mengkhianati usaha ya, dan semuanya ini benar-benar mereka bisa berprestasi karena mereka sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, sehingga dia bisa menghasilkan hasil yang terbaik gitu ya selama mereka latihan dan mau belajar di ekstrakurikuler presenter Mugaru. Kalau menurutmu prestasi itu seperti apa sih, Nat? Nah, kalau menurut aku ya, prestasi itu adalah ketika kita diakui terbaik, bukan ngaku-ngaku terbaik, dan itulah ekstrakurikuler presenter Mugaru. Nat, gimana reaksi orang tuamu ketika melihat perubahanmu? Oke, nah reaksi orang tuaku ya, terutama mama aku itu bener-bener kayak, oh ternyata bisa juga ya, aku bisa tampil di depan banyak orang. Dan itu merupakan hal yang baru gitu katanya. Dan juga pas pada waktu itu bener-bener aku didukung ya untuk belajar di ekstrakurikuler presenter ini, karena memang pada waktu itu mamaku tuh kayak, Dik, ini itu public speaking, ilmu public speaking itu pastinya untuk hal-hal atau jenjang-jenjang berikutnya ini juga benar-benar penting ya. Jadi saya ini harus bisa untuk belajar, dan alhamdulillahnya pada waktu itu karena didukung penuh oleh orang tua juga,
dan akhirnya sampai sekarang juga aku sudah berhasil ya, dan sudah bisa untuk menguasai beberapa teknik atau ilmu di dalam public speaking gitu. Nat, kamu pernah nggak sih diberi hadiah ketika kamu mendapatkan prestasi? Nah, kalau aku ini ya tidak mengharapkan hadiah tersebut. Justru ketika aku berprestasi, aku jadikan prestasi tersebut sebagai hadiah bagi orang tua aku. Karena kan pastinya orang tua itu sudah memberikan banyak hal ya kepada kita, dan kita ini harus bisa untuk mengembalikan ya. Setidaknya itu kita harus bisa untuk membuat mereka bangga juga kepada kita gitu. 3 tahun belajar di ekstrakurikuler presenter Mugaru ini, kamu bosan gak sih, Nat? Pastinya ada rasa bosennya juga ya, karena kita ini udah belajar selama 3 tahun itu. Dan ketika aku merasa bosan, aku ini selalu termotivasi, karena ilmu public speaking itu merupakan ilmu yang sangat amat penting ya, apalagi untuk jenjang-jenjang berikutnya. Dan ketika kita mencari sebuah pekerjaan atau profesi, makanya itu ilmu public speaking ini benar-benar penting ya gitu. Bagaimana menjaga keseimbangan antara belajar presenter dan belajar akademik? Oke, nah cara menjaga keseimbangannya itu adalah dengan membagi waktu ya. Nah, ketika aku merasa, oh kayak ternyata besoknya ujian nih, berarti aku harus belajar untuk ujiannya terlebih dahulu, dan aku fokuskan untuk belajar ujian itu. Lalu kemudian ketika sudah belajar tentang ujian itu, maka barulah ketika ada waktu senggang atau waktu luang, aku baru belajar untuk mempelajari ilmu public speaking di ekstrakurikuler presenter itu. Lalu kemudian kita ini harus balance atau seimbang. Jadi kita harus bisa untuk belajar di akademik dan juga belajar di ekstra presenter pula. Jadi totalitas ataupun tidak sama sekali. Nah, gimana tanggapan teman-temanmu ketika melihat kamu ini jadi artisnya Mugaru? Oke, nah kalau menurut aku, dari penglihatan aku selama ini, teman-teman aku ini kayaknya mendukung, tapi tidak tahu lagi ya mereka bagaimana sebenarnya. Tapi ya aku harap mereka semua akan mendukung selalu apa yang telah aku lakukan, dan pastinya teman-teman itu benar-benar kayak mereka semua juga mengasih motivasi bagi aku, dan mereka juga mendukung gitu. Belajar public speaking atau belajar presenter itu kan membutuhkan sarana dan prasarana. Gimana sih sarana dan prasarananya di SMP Muhammadiyah Tigawaru ini? Oke, nah sarana prasarannya di SMP Muhammadiyah Tigawaru ini benar-benar lengkap sekali ya, dan alhamdulillahnya sekarang kita juga sudah difasilitasi dengan adanya studio. Apalagi kan seperti yang aku bilang tadi ya, bahwa biaya di ekstra presenter ini sangat-sangat murah. Tetapi dengan biaya yang sangat murah itu kita bisa mendapatkan fasilitas atau sarana prasarana yang benar-benar oke banget. Jadi teman-teman gak ada alasan lagi untuk gak belajar gitu ya, karena sudah didukung dengan adanya fasilitas yang sangat-sangat top. Apa yang harus dimiliki ketika kamu sudah menjadi presenter Mugaru? Oke, yang harus dimiliki itu yang pertama itu pastinya blazer ya. Blazer ini untuk yang perempuan. Terus kemudian yang kedua ini untuk yang laki-laki itu harus punya jas gitu ya, biar tampil itu kita terlihat rapi dan juga gagah gitu. Terus kemudian kita juga harus memiliki alat-alat makeup dan juga produk makeup. Nah, pastikan ketika teman-teman mau memilih produk makeup itu pilihlah yang paling bagus gitu ya, supaya nanti itu tidak mengganggu waktu ketika tampil. Dan waktu tampil itu benar-benar kita harus fokus dengan penampilan yang telah kita latihan sebelumnya gitu. Lalu selain itu kita juga harus mempersiapkan baju atau pakaian yang menarik atau asyik gitu ya, supaya pas tampil itu kita ini dilihat orang lain itu benar-benar menarik gitu. Sebenarnya apa sih yang dipelajari di ekstrakurikuler presenter ini, Nat? Oke, yang dipelajari ini ada banyak banget ya. Yang pertama itu kita belajar, ya pastinya tuh belajar public speaking ya. Itu kayak kita membaca berita, terus kemudian kita podcaster atau menjadi penyiar radio, terus kemudian kita juga menjadi MC, model, dan masih banyak yang lainnya ya. Dan ketika kita belajar itu semua di sekolah yang lain gitu ya, sekolah public speaking, itu pastinya mahal pakai banget. Tetapi di sini dengan biaya yang cukup murah kita bisa mempelajari semua itu, dan kita harus mau untuk mempelajari semua itu. Ada nggak senior kamu di ekskul presenter ini yang kamu kagumi?
Oke, nah pastinya tuh ada ya, dan itu senior-senior udah dari lama ya kayaknya ya. Itu yang pertama itu dari angkatannya Kak Faril, terus kemudian ada juga dari angkatannya Kak Anissa, Kak Eca, terus juga dari angkatannya Kak Naya dan teman-temannya, terus Kak Amoy, Kak Selfie. Nah itu senior-senior aku yang benar-benar aku kagumi karena mereka semua benar-benar bisa untuk bicara di depan banyak orang dengan luwes gitu. Apa sih syaratnya untuk masuk ke ekstrakurikuler presenter Mugaru? Oke, nah syaratnya ini cuma dua ya. Yang pertama ini kita ini harus punya keinginan yang kuat. Terus kemudian yang kedua kita ini harus bisa untuk lancar membaca. Apakah menjadi presenter itu wajib cakep? Nah kalau menurut aku ini cakep itu nggak harus ya. Tapi kita ini harus asyik. Mau itu berpenampilan atau bermake up, kita ini harus asyik gitu. Kalau teman-temanmu di ekskul presenter Mugaru ini apakah banyak, Nat? Oh pastinya banyak banget dong, apalagi di Ekstra Presenter ini juga kita bisa berteman dengan senior-senior kita. Tetapi juga teman-temanku ada juga yang rajin, ada yang nggak rajin, dan itu semua mereka akan tetap mendapatkan ilmu sesuai dengan usaha mereka masing-masing. Nat, apa pesan-pesanmu kepada Mugaru lover semuanya yang pengen masuk ke ekskul presenter Mugaru? Nah pesan-pesanku ini cuma dua ya. Yang pertama itu jangan ragu, terus yang kedua ini kalian harus totalitas. Dari tadi kan kita ngobrol terus nanti ya. Sekarang waktunya untuk menampilkan hasil belajarmu di ekskul presenter Mugaru. Oke, siapa takut, kita simak videonya sampai selesai. Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Nadifa Safa dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Pemkab Pamekasan di Pulau Madura, Jawa Timur mengoperasikan sebanyak 8 armada tangki air untuk mengatasi kekeringan dan kekurangan air di sejumlah desa di wilayah itu pada musim kemarau saat ini. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pemkab Pamekasan Rusdiadi mengatakan, ke-8 tangki air yang dioperasikan ini untuk mendistribusikan bantuan air bersih ke desa-desa yang dilanda kekeringan dan kekurangan air bersih. Ia menjelaskan, ke-8 tangki air yang dioperasikan itu terdiri dari 4 armada tangki dari BPBD Pemkab Pamekasan, sedangkan 4 armada tangki lainnya dari Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Pamekasan. Bencana kekeringan dan kekurangan air bersih di Kabupaten Pamekasan pada kemarau kali ini melanda 72 desa yang tersebar di 321 dusun. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nadifa Safa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Gimana? Gimana? Bagus kan? Jangan salah, itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Akhirnya aku Nadifa, presenter Mugaru, sampai jumpa di acara Q&A berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.